Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya, sahabat belajar? Semoga selalu sehat dan tetap bersemangat ya. Tetap memanfaatkan waktu dengan baik dan melakukan kebaikan karena Allah Ta'ala beserta orang-orang yang berbuat baik. Pada kesempatan ini, channel Bagi kembali menemani hari-hari sahabat belajar dengan ilmu dan informasi-informasi yang bermanfaat untuk kita bersama. Adapun informasi yang akan channel Bagi sampaikan pada kesempatan kali ini adalah tentang cara pengajuan penurunan UKT tahun ajaran 2025-2026. Namun sebagaimana diketahui sahabat belajar bahwa channel ini adalah channel untuk belajar berbagi ilmu dan informasi sesuai dengan nama channelnya. Di sini kita juga bisa sharing dan berdiskusi, berkomentar yang positif dan membangun. Semoga ilmu yang channel Bagi sampaikan bermanfaat untuk sahabat semua, dan tentunya channel Bagi juga menerima masukan-masukan positif yang membangun sahabat belajar semua. Tetap semangat berbagi dalam kebaikan. Nah, sahabat belajar, pada kesempatan kali ini channel Bagi akan berbagi informasi ya terkait dengan pertanyaan yang muncul. Bagaimana cara pengajuan penurunan UKT tahun ajaran 2025-2026? Yuk kita simak kelanjutannya. Perlu sahabat belajar ketahui terlebih dahulu apa sih UKT itu? Nah, sahabat belajar dan rekan-rekan hebat semuanya, UKT merupakan singkatan dari uang kuliah tunggal atau uang per semester yang harus dibayarkan dari mulai lulus pertama kali di PTN sampai wisuda. Pemerintah memberikan beberapa aturan mengenai UKT, di mana ditentukan berdasarkan kelompok ekonomi keluarga dengan catatan harus mengajukan dan melengkapi dokumen penurunan UKT. Lalu sahabat belajar dan adik-adik semuanya yang akan melanjutkan ke SNPTN, lantas kapan penurunan UKT bisa diusulkan? Proses pengajuan UKT dilaksanakan setelah resmi menjadi mahasiswa baru di PTN, di mana sejak awal harus segera diajukan. Ketika semua proses pendaftaran ulang selesai, mahasiswa yang bersangkutan harus aktif mencari informasi kapan penurunan UKT dibuka dan bisa segera diajukan. Apabila tidak melakukan pengajuan penurunan UKT, bisa dipastikan UKT tidak berubah. Selain dari pengajuan penetapan UKT ditentukan berdasarkan 3 hal, yaitu PTN, Prodi, dan lulus jalur masuk yang mana. Ketiga kriteria itu akan menentukan berapa besar UKT yang akan dibayar nantinya. Berdasarkan pengalaman dulu, jalur masuk yang memiliki UKT awal paling murah tanpa harus mengajukan penurunan adalah jalur SNMPTN. Tapi kalian harus melihat di kampus mana dan jurusan apa lulusannya. Setiap kampus dan jurusan akan berbeda. Selanjutnya diikuti dengan jalur SBMPTN. Hanya saja untuk mendapatkan UKT yang murah, lulusan jalur SBMPTN harus mengajukan berkas penurunan UKT dan presentasi kedua jalur tersebut. Apabila mengusul penurunan pasti akan di ACC. Sahabat belajar dan rekan-rekan hebat semuanya, beda halnya dengan yang lulus jalur mandiri. UKT yang harus dibayarkan paling besar dan peluang untuk turun apabila melakukan pengajuan penurunan UKT sangat kecil di ACC. Hanya sebagian kecil saja yang bisa turun setelah pengajuan UKT. Sebelum melakukan pengajuan penurunan UKT, sebaiknya setiap orang tua atau wali harus sadar diri. Apabila UKT yang diterima mampu dibayar dan sudah cukup kecil, tidak perlu mengajukan penurunan UKT. Karena beberapa pengalaman ada mahasiswa baru yang mengajukan penurunan UKT bukan berkurang, tetapi malah tambah besar. Jangan sampai itu terjadi. Sahabat belajar, tujuan dari pengajuan penurunan UKT agar biaya yang harus dibayar terjangkau apabila sebelumnya dinilai terlalu tinggi. Sementara untuk yang sudah mampu membayar UKT, jangan serakah, cukup dan tidak perlu ada pengajuan. Dari pembahasan yang sudah diulas, berikut kami tampilkan kelompok ekonomi sesuai dengan UKT.
Pengajuan penurunan UKT diprioritaskan mereka yang lulus jalur SNBP dan SNBT. Sedangkan jalur mandiri PTN sangat bergantung pada PTN tempat kita lulus. Apabila mengacu pada pengalaman admin dulu saat kuliah di salah satu PTN jalur mandiri, hampir berubah meski mengajukan penurunan UKT. Lalu apa persyaratan untuk mengajukan UKT ini, untuk mengajukan penurunan UKT ini? Yang pertama, siapkan dokumen seperti pembayaran tagihan listrik 6 bulan terakhir atas nama orang tua atau wali. Kemudian, siapkan dokumen seperti bukti pembayaran tagihan air 6 bulan terakhir atas nama orang tua atau wali. Yang ketiga, bukti penghasilan orang tua 6 bulan terakhir bisa berupa slip gaji atau rekening koran orang tua atau wali. Kemudian yang keempat, surat permohonan pengajuan berkas penurunan UKT bisa ditanya ke kampus. Lalu yang kelima, surat keterangan tidak mampu dari desa atau kelurahan setempat. Dan yang keenam, mengikuti tes wawancara dan dihadiri oleh orang tua atau wali. Selanjutnya yang ketujuh, lampirkan kartu mahasiswa. Nah, kemudian sahabat belajar dan rekan-rekan hebat semuanya, pengajuan penurunan UKT. Yang pertama, melengkapi berkas persyaratan yang sudah disampaikan tadi, lalu membawa berkas tersebut ke BAAK PTN tempat lulus. Yang ketiga, untuk proses wawancara akan disampaikan oleh pihak kampus. Yang keempat, mengikuti proses wawancara harus dihadiri oleh orang tua atau wali, tidak boleh diwakilkan. Yang kelima, hasil dari pengajuan penurunan UKT akan dimuat melalui papan pengumuman program studi. Yang keenam, penurunan UKT akan berlaku pada pembayaran semester selanjutnya hingga semester akhir. Lalu kapan waktu pengajuan penurunan UKT? Simak kelanjutannya sahabat belajar. Yang pertama, awal perkuliahan dilaksanakan setelah kegiatan pengenalan kampus. Yang kedua, mahasiswa baru harus mencari informasi sendiri. Tidak akan ada yang memberikan informasi jika tidak mencari. Bisa tanya ke prodi atau BAAK kampus. Jadi mahasiswa baru ini harus aktif ya dalam mencari informasi terkait dengan pengajuan penurunan UKT. Waktu yang tepat untuk mengajukan penurunan UKT seperti yang sudah dibahas tadi adalah setelah selesai mendaftar ulang, kita bisa langsung tanya ke kampus kapan jadwal pengajuan penurunan UKT bisa dilakukan. Dan dari jauh-jauh hari harus dipersiapkan persyaratan pengajuan. Setiap pengajuan penurunan UKT akan melalui seleksi ketat. Orang tua atau wali wajib hadir dan mengikuti wawancara, tidak bisa diwakilkan oleh orang lain. Ada beberapa pertanyaan seputar penghasilan yang harus dijawab secara jujur. Pastikan kalian tidak melewatkan proses penurunan UKT karena hanya dilakukan satu kali selama kuliah. Apabila lewat jadwal, dipastikan UKT tidak akan berubah. Jadi untuk adik-adik ya yang ingin mengajukan penurunan UKT nanti pada saat tidak sanggup untuk membayar UKT per semesternya, diperhatikan ya prosesnya, jangan sampai terlewat waktunya. Oleh sebab itu, setiap mahasiswa baru yang sudah menyelesaikan pendaftaran ulang harus aktif mencari informasi jadwal penurunan UKT dilaksanakan. Setiap kampus berbeda-beda, tetapi bisa dipastikan akan dibuka awal perkuliahan sebagai mahasiswa baru. Semoga informasi yang diberikan bisa bermanfaat untuk sahabat belajar, terutama yang ingin mengikuti proses penurunan UKT pasca lulus di salah satu PTN nanti. Sumber informasi ini channel bagi dapatkan dari pendaftaran.net. Semoga informasi yang channel bagi sampaikan ini bermanfaat untuk sahabat belajar atas pertanyaan yang diberikan ya. Semoga bisa menjawab ya pertanyaan ini. Dan tentunya perhatikan syarat-syarat dalam mengajukan penurunan UKT. Semoga apa yang menjadi harapan dari sahabat belajar semua bisa tercapai. Nah, ada pesan singkat untuk adik-adik yang akan melanjutkan ke PTN dari channel bagi. Tetap semangat berjuang meraih apa yang dicita-citakan. Lakukan hal-hal positif yang mampu membangun diri menjadi lebih baik. Semoga apa yang menjadi harapan adik-adik segera terwujud. Berjuang karena Allah, maksimalkan doa pada waktu-waktu mustajab, memanfaatkan momen-momen ketenangan di sepertiga malam terakhir, bersujud dan berdoa kepadanya, Allah yang maha melihat setiap usaha dan apa yang dikerjakan oleh hambanya. Semoga bermanfaat apa yang disampaikan pada kesempatan ini. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.